Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudariku sekalian dimanapun berada pada saat ini. Salam sehat, salam bahagia bagi kita semua. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk mengawali seluruh kegiatan dan aktivitas kita pada hari ini, pada minggu ini. Oleh karena itu, untuk firman yang akan kita dengarkan, mari kita mohon kekuatan dan pimpinan Roh Kudus di dalam hati kita. Kita berdoa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Pada saat ini kami mohon kekuatan dan pimpinan Roh Kudus di dalam hati kami. Sehingga kami mampu mendengarkan firman ini, kami mengerti. Dan melalui firman ini semakin nyata bagi kami akan kebenaran firman Tuhan. Inilah harapan dan doa kami. Di dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita diambil dari kitab Matius 20 ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-34. Demikian bunyinya. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu mendengar mereka supaya mereka diam. Namun mereka semakin keras berseru katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apakah yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikut dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, satu pengalaman yang sangat luar biasa yang terjadi terhadap dua orang yang buta. Ternyata buta secara fisik tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk memanfaatkan indera yang lain. Sekalipun mata mereka buta, tapi telinga mereka tetap mendengar. Sehingga dari pendengaran mereka, mereka bisa mengenali Yesus. Mereka bisa mengetahui siapa Yesus. Dari pendengaran mereka, mereka tahu bahwa Yesus ada pada saat itu di daerahnya. Dan pada saat itu ada di dekatnya. Dan Yesus dekat dengan dia. Oleh karena itu, dia mempergunakan kesempatan ini dengan baik. Dia tidak melewatkan kesempatan dengan baik. Ketika ada kesempatan bertemu dengan Yesus, dia berteriak, dia berseru, dia katakan, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Apa yang terjadi terhadap orang banyak? Orang banyak merasa tidak nyaman. Orang banyak merasa tidak baik atau tidak pantas mereka untuk berteriak minta tolong kepada Yesus. Maka orang itu menyuruh mereka ini diam. Orang banyak menyuruh mereka diam. Tapi mereka semakin disuruh diam, semakin keraslah suaranya. Akhirnya Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat terhadap kamu?" Apa yang kamu kehendaki? Luar biasa. Peluang dan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan, oleh Yesus kepada dua orang buta ini. Maka dia katakan, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Artinya dia tahu pada saat itu apa yang dia butuhkan. Dia tidak minta kekayaan. Dia bukan meminta, "Tuhan, supaya kami bisa menjadi orang hebat, supaya kami tidak dihina lagi." Dia tidak meminta itu. Tapi dia tahu apa yang penting bagi hidupnya. Yang terpenting dia minta. Sehingga dia katakan, "Berilah supaya kami bisa melihat." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi? Apa reaksi Yesus terhadap mereka? Dia katakan, "Yesus,
Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikut Dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman yang sampai kepada kita pada hari ini mengingatkan kita, jangan fokus kepada kelemahan kita, tapi kembangkanlah kelebihan yang ada dalam diri kita. Kembangkanlah, manfaatkanlah. Seperti orang buta ini, dia memanfaatkan telinganya sehingga dia mampu mengembangkan dirinya. Dia tahu memposisikan dirinya. Dia tahu apa yang perlu dengan kesadarannya bahwa dia punya kelebihan dan dia juga punya kelemahan. Maka dia pergunakan kelebihannya, yaitu mendengar. Dan hasil pendengarannya, dia meminta melalui mulutnya yang didorong oleh hati nurani dan imannya kepada Yesus. Maka dia minta. Demikian juga halnya dengan kita. Jangan selalu fokus kepada kelemahan kita, tapi lihat juga kelebihan kita. Manfaatkan, pakailah kelebihan kita. Apa potensi yang ada dalam diri kita, walaupun sekalipun itu satu, kita harus pakaikan. Dan kita akan bisa melihat dengan mata yang jernih, mata hati yang sungguh-sungguh, kita akan mampu melihat. Ketika kita sadar akan kelebihan kita, kita sadar akan kelemahan kita, maka muncullah kepintaran atau kebijaksanaan bagi kita untuk mengetahui apa yang kita butuhkan. Sehingga di dalam doa, di dalam permohonan, kita meminta yang terpenting bagi Tuhan. Sehingga melalui permintaan ini, apa yang terjadi? Yesus berbelas kasih kepada kita. Bukankah selama ini sering sekali dalam hidup kita, kita melupakan kelebihan kita karena selalu fokus kepada kelemahan kita. Sehingga kita lupa atau kita abaikan bahwa ada Yesus, ada doa yang bisa kita sampaikan, permohonan yang bisa kita sampaikan kepada Yesus. Dan terkadang karena kita fokus kepada kelemahan kita, kita mengabaikan kelebihan kita tidak pergunakan kelebihan kita, sehingga kita tidak tahu apa yang penting dalam hidup kita. Sehingga kita tidak meminta apa yang perlu dalam hidup kita. Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, kita katakan dalam hidup kita. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman yang kita dengarkan pada hari ini kita diingatkan, marilah kita mempersiapkan, melihat, menyadari potensi kelebihan yang Tuhan berikan kepada kita. Berapa itu jenisnya pun, bagaimanapun bentuknya, pakailah, syukurilah, manfaatkanlah dengan baik. Dan melalui potensi itu, maka kita semakin sadar apa yang kita butuhkan karena kita punya kelemahan. Oleh karena itu, percayalah, Tuhan ketika kita meminta kepadanya, kita tahu apa yang kita minta. Dan akhirnya seperti dua orang buta ini tadi, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Banyak hal yang kita inginkan. Tidak sulit bagi Tuhan untuk memberi apapun yang kita butuhkan. Maka yang penting adalah bagaimana kita terus berjuang. Bagaimana kita terus berharap. Kita tidak membesar-besarkan kelemahan atau hinaan orang lain. Tapi kita terus berharap kepada Yesus. Kita terus perjuangkan apa yang bisa kita minta kepada Yesus. Karena kita tahu bagaimana Yesus penuh kuasa, penuh dengan belas kasih. Maka dengan pengasihan Tuhan, kita akan bisa mendapatkan apa yang kita mohonkan, apa yang kita harapkan dari Yesus. Demikianlah firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini. Kiranya Tuhan melalui firman ini kita semakin dikuatkan, dimampukan untuk memahami rencana, kehendak, potensi hidup kita dan juga apa yang perlu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan pada saat ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa melalui firman ini Tuhan ingatkan kami supaya kami tidak fokus kepada kelemahan kami, tapi kami bisa melihat kelebihan kami dan kami pergunakan itu. Kami manfaatkan itu untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Terlebih-lebih ya Tuhan,
Melalui firman ini kami diajak untuk mempergunakan potensi kami, sehingga dengan sepenuh hati kami semakin sadar akan siapakah Tuhan dalam hidup kami. Bagaimana Tuhan berkuasa untuk hidup kami. Bagaimana Tuhan memelihara hidup kami. Bagaimana Tuhan bisa melakukan apa saja untuk hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Ajar kami melalui apapun yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami semakin mampu memakaikan seluruh keadaan kami, baik kelebihan kami maupun kelemahan kami, untuk semakin bijaksana dalam menentukan sikap kami, untuk dengan hati melihat bagaimana besarnya kasih Tuhan dan memakaikan kehidupan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan, bimbing kami supaya semakin hari kami akan semakin mampu untuk mengikut Tuhan, sekalipun banyak halangan seperti 2 orang buta, banyak orang yang menyuruh dia diam. Tapi karena percayanya kepada Tuhan, harapannya kepada Tuhan, sehingga dia tetap berjuang untuk mengatakan apa yang dia bisa katakan untuk Yesus, untuk memenangkan, untuk mendapatkan apa yang dia harapkan. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini juga kami berdoa kepadamu untuk seluruh kehidupan kami, keluarga kami. Satu hal yang kami mohonkan ya Tuhan, jadikanlah kami dan keluarga kami menjadi keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan. Pelihara dan berkati kami ya Tuhan, dalam seluruh pekerjaan kami dan juga di dalam seluruh perjuangan hidup kami. Masa depan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan juga masa depan anak-anak kami. Tuhan berkati mereka yang pada saat ini berjuang di dalam studinya atau di dalam mencari pekerjaan. Begitu juga menanti teman hidupnya. Kami percaya ya Tuhan, dengan kuat kuasa Roh Kudus semua akan bisa dilewati, dan pada saatnya semuanya akan indah. Kami juga berdoa, berikanlah kesehatan kepada kami, sehingga kami semakin mampu untuk melakukan tugas-tugas kami dan tanggung jawab kami. Dan berkati orang-orang yang pada saat ini mengalami sakit penyakit. Tuhan berkati mereka, sentuh tubuh mereka, jamah mereka sebagaimana Yesus menjamah orang buta, dia bisa melihat. Demikianlah jamahanmu kami harapkan untuk orang-orang yang sakit pada saat ini, sakit apapun itu yang dia rasakan. Kami mohon Tuhan memberkati. Terkhusus kami berdoa untuk Bapak Artania Pelawi yang dalam proses pemulihan karena stroke, dan juga Erlinda Wati Brutarigan yang dalam proses pemulihan karena stroke, dan juga orang tua kami Mala Brusur Bakti. Tuhan, kami mohon setiap nama yang kami sebutkan pada saat ini, Tuhan berkenan untuk menjamah tubuh mereka, berkata-kata kepada mereka, sehingga penyakit itu boleh keluar dari dalam dirinya. Bagian-bagian tubuh yang lemah sudah boleh hidup dan aktif kembali. Dan juga ya Tuhan, kuatkan hatinya, sehingga kekuatan hatinya akan mempengaruhi semangatnya untuk menerima kesembuhan yang datangnya dari Tuhan. Dan juga kami berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk setiap orang yang merasakan duka akibat ditinggalkan oleh orang yang dia sayang, orang yang dia kasihi. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, berkenanlah Tuhan untuk menghibur dan menguatkan mereka, untuk menerima kenyataan bahwa memang ini adalah kehendak Tuhan, sehingga setiap orang yang merasa kehilangan orang-orang yang dia kasihi, mereka akan terhibur dan dikuatkan dan bisa menerima kenyataan ini dalam iman percaya kepada Tuhan, dan tahu, yakin bahwa Tuhan adalah teman yang sejati. Dan juga kami berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk semua orang-orang tua kami yang lemah secara fisik karena usianya. Kami mohon Tuhan, dimanapun mereka berada pada saat ini, jaga mereka, lindungi mereka, kuatkan mereka, hiburkan mereka, sehingga dalam usianya yang sudah lanjut, dia tetap ingat Tuhan, dan dia selalu merindukan Tuhan dan selalu berserah kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati bangsa dan negara kami, berkati pemimpin kami, berkati semua proses apapun kegiatan dan program pemerintah kami, sehingga semuanya berjalan dengan baik. Dan setiap orang-orang yang ikut ambil
bagian untuk membangun bangsa ini juga kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah hidup kami, berkati pekerjaan kami, berkati kesehatan kami, berkati usaha kami. Inilah yang kami harapkan. Dan kami juga mohon ampunilah kami dalam setiap dosa, kesalahan, dan kelemahan kami. Sehingga kami layak berdoa, kami layak menerima berkat dan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini. Kiranya damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan, yang melampaui segala akal dan pikiran kamu, akan menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih.